Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan serta kemudahan untuk mengerjakan tugas-tugas perkuliahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Perkenalkan, nama saya Ica Dwi Rahmawati dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas materi tentang pengujian hipotesis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang beberapa konsep yang berhubungan dengan hipotesis. Seperti kita ketahui, konsep adalah kategori atau kelas dari suatu kejadian atau hubungan. Konsep-konsep yang berhubungan dengan hipotesis yaitu yang pertama adalah proposisi. Proposisi adalah hubungan yang logis antara dua konsep. Dalam penelitian sosial dikenal dengan dua proposisi, yaitu aksioma dan teorema. Aksioma yaitu pernyataan atau pendapat yang dijadikan pedoman, yang kebenarannya sudah tidak memerlukan pembuktian lagi. Sedangkan teorema yaitu lebih menjelaskan tentang pernyataan yang kebenarannya masih harus perlu dibuktikan. Konsep kedua yaitu variabel. Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Menurut fungsinya, variabel dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, variabel tergantung. Variabel tergantung yaitu penelitian yang diukur untuk mengetahui besarnya efek atau pengaruh variabel lain. Yang kedua, variabel bebas. Variabel bebas adalah suatu variabel yang variasinya mempengaruhi variabel lain. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk penjelasan variabel selanjutnya saya serahkan kepada kawan saya, yaitu saudari Selin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelin Bintan Pali. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya Ica, yaitu bagian mana D, variabel modern. Variabel modern adalah variabel bebas. Variabel bebas bukan utama yang juga diamati oleh peneliti untuk menentukan sejauh manakah efeknya ikut mempengaruhi hubungan antara variabel bebas utama dan variabel tergantung. Variabel bebas dibiarkan bervariasi agar pengaruhnya terhadap variabel tergantung dapat diamati dan diperhitungkan sehingga diperoleh kesimpulan yang lebih cermat mengenai hubungan variabel bebas dan variabel tergantung. Variabel kenali. Variabel kenali adalah variabel bebas yang efeknya terhadap variabel tergantung dikenali oleh peneliti dengan cara menjadikan pengaruhnya netral. Dengan kata lain, variabel bebas yang semua dibiarkan bervariasi kini dibatasi sehingga variasinya minimal atau hilang sama sekali. Variabel rambang. Variabel rambang yaitu merupakan variabel yang juga ikut mempengaruhi variabel terikat, namun pengaruhnya tidak begitu berarti sehingga keberadaan variabel ini dalam penelitian diabaikan. Menurut datanya, variabel dapat dibedakan antara 4 bagian, yaitu 1. Data nominal berkait dengan variabel nominal. 2. Data ordinal berkait dengan variabel ordinal. 3. Data interval berkait dengan variabel interval. 4. Data rasio berkait dengan variabel rasio. 3. Teori. Teori secara umum adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengidentifikasi adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan tentang teori ini. 1. Teori merupakan suatu proporsi yang terdiri dari konstrak yang sudah didefinisikan secara luas sesuai dengan hubungan unsur-unsur dalam proposal tersebut secara jelas. 2. Teori menjelaskan hubungan antara variabel sehingga pandangan yang sistematik dari fenomena yang diterangkan variabel-variabel tersebut dapat jelas. 3. Teori menerangkan fenomena dengan cara
menspesifikasikan variabel yang saling berhubungan. 4. Asumsi. Asumsi yaitu patokan pikir atau suatu keterangan yang benar yang kebenarannya itu diterima tanpa harus diuji atau dibuktikan lebih lanjut. Digunakan untuk menurunkan keterangan lain sehingga landasan awal untuk menarik suatu kesimpulan. Baiklah, sampai di situ materi saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari saya, Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisma Firdana. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu hupo, artinya sementara, dan tesis berarti pernyataan atau teori. Hipotesis adalah pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya. Ada beberapa ahli yang mengartikan hipotesis. Yang pertama, menurut Karlinger, hipotesis ditafsirkan sebagai dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih, sedangkan Sujana mengartikan hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk melakukan pengecekannya. Dari definisi ahli di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji lagi kebenarannya melalui penelitian ilmiah, karena ketika hipotesis sudah diakui kebenarannya, maka sudah dianggap sebagai teori. Nah, hipotesis terbagi lagi atas 3, yaitu yang pertama, hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal atau mandiri. Contohnya di sini, ketika kita ingin mengetahui apakah penjual bakso itu menggunakan bakso kucing atau tidak, maka ini termasuk dari contoh hipotesis deskriptif. Kemudian yang kedua yaitu hipotesis komparatif, dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap perumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan atau komparasi antara dua variabel penelitian. Contohnya di sini ketika kita seorang wasit, apakah dia loyalitas ataukah tidak antara klub yang satu dengan klub yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu hipotesis asosiatif, dapat didefinisikan sebagai dugaan jawaban sementara terhadap perumusan masalah yang mempertanyakan hubungan asosiasi antara dua variabel penelitian. Contohnya di sini film Anak Jalanan. Nah, di sini film Anak Jalanan apakah berpengaruh dengan lingkungan atau tidak? Untuk membuktikannya, maka kita menggunakan dikatakan hipotesis asosiatif. Nah, mungkin itu saja materi dari saya serahkan kepada rekan saya. Atau tidak, maka ini termasuk dari contoh hipotesis deskriptif. Kemudian yang kedua yaitu hipotesis komparatif, dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap perumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan atau komparasi antara dua variabel penelitian. Contohnya di sini ketika kita seorang wasit, apakah dia loyalitas ataukah tidak antara klub yang satu dengan klub yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu hipotesis asosiatif, dapat didefinisikan sebagai dugaan jawaban sementara terhadap perumusan masalah yang mempertanyakan hubungan asosiasi antara dua variabel penelitian. Contohnya di sini film Anak Jalanan. Nah, di sini film Anak Jalanan apakah berpengaruh dengan lingkungan atau tidak? Untuk membuktikannya, maka kita menggunakan dikatakan hipotesis asosiatif. Nah, mungkin itu saja materi dari saya serahkan kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayanti. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yaitu Iin Wisma Firdana. Di sini saya akan membawakan materi yaitu bagian C, pengujian hipotesis.
Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan untuk memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter populasi. Bagian A yaitu pasangan hipotesis. Hipotesis nol atau H0. Hipotesis yang diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Berikutnya itu hipotesis alternatif atau H1. Hipotesis alternatif yaitu lawan hipotesis dari hipotesis nol, yaitu adanya perbedaan data populasi dengan data sampel. Bagian B yaitu bentuk rumusan hipotesis. 1. Hipotesis deskriptif. Hipotesis tentang nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh, bila rumusan masalah penelitian sebagai berikut, yaitu 1. Sebagai tinggi produktivitas alat tangkap gilen. Berikutnya itu berapa lama umur teknis alat tangkap bagan tancap. Rumus hipotesis yaitu produktivitas gilen mencapai 8 ton, umur teknis bagan tancap mencapai 5 tahun. 2 yaitu hipotesis komparatif, yaitu pernyataan yang menunjukkan dengan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Sebagai contoh rumusan yaitu apakah ada perbedaan produktivitas gilen di Situbondo dan Probolinggo. Berikutnya, apakah ada perbedaan efektivitas straw dan sentra. 3 yaitu hipotesis hubungan atau asosiatif. Pernyataan yang menunjukkan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih, yaitu apakah ada hubungan antara jumlah fitoplankton dengan hasil tangkapan. Sekian dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh saudara Muhammad Syukur. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja ke C, yaitu ciri-ciri hipotesis yang baik. Yang pertama yaitu hipotesis harus dapat menyatakan hubungan. Hipotesis harus sesuai dengan fakta. Hipotesis harus sesuai dengan ilmu. Hipotesis harus dapat diuji. Hipotesis harus sederhana. Hipotesis harus menerangkan fakta. Ya, lanjut ke D, yaitu proses pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu tentukan formulasi hipotesis yang terdiri atas 2, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang kedua itu tentukan taraf nyata. Yang ketiga tentukan karakteristik pengujian. Yang keempat, hitunglah nilai ujian statistik. Yang kelima yaitu kesimpulan. Pembentukan kesimpulan merupakan penetapan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis nol yang sesuai dengan karakteristik pengujian. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.